Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakalan praktikum metode penampungan. Salah satunya yaitu menggunakan vagina buatan. Sebenarnya ada 3 metode untuk penampungan. Pertama ada menggunakan massage atau pijatan, yang kedua elektro dengan menggunakan elektro ejakulat, dan yang ketiga adalah menggunakan vagina buatan. Nah, untuk vagina buatan sendiri ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan dan juga alatnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk metode penampungan menggunakan vagina buatan adalah ada vagina buatan, ada corong penampung, ada tabung penampung, ada corong untuk mengisi air, ada pelumas, ada termometer untuk mengecek suhu, ada pompa untuk mengisi udara, dan yang terakhir ada termos dan air panas. Alat dan bahan yang tadi dirangkai menjadi seperti ini. Dan cara memegangnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan motilitas. Tambahkan NaCl 3% dengan cara dihisap sampai angka 101 yang di atas. Tutup ujung pipet yang atas dan yang bawah dan dihomogenkan dengan cara digerakkan mengikuti gerakan angka 8 selama 2-3 menit. Nah, lanjut ke cara memasukkannya ke dalam kamar. Pertama, siapkan dulu nih kamar yang bawah, taruh di meja, lalu ditutup dengan cover gelas. Setelah itu, yang tadi ini NaCl dan semen yang sudah dihomogenkan dimasukkan dengan cara ditiup ke ujung cover gelas yang bawah, atau yang atas juga bisa. Kita gunain yang bawah ya, di sini, di yang agak tengahnya ini, yang ini ya, tiup. Yang kamar bawah sudah terisi dan siap dihitung, dilihat di bawah mikroskop. Oke, nah selanjutnya kita akan menghitung jumlah sel sperma menggunakan kamar hitung Neubauer. Nah, sebelumnya dalam kamar hitung Neubauer ini ada 3 penamaan, yaitu ada kamar besar dan ada kamar sedang. Ini kamar sedang.
dan ada kamar kecil. Nah, dalam satu kamar sedang atau kamar ini ada 16 ruangan kecil atau kamar kecil. Nah, sehingga dalam kamar besar ini ada 400 kamar kecil atau 400 ruangan kecil. Nah, apabila dalam kamar besar ini terdiri dari 25 kamar sedang. Sini bisa dilihat di pinggirnya ada 5 sekali aja 25. Nah, selanjutnya dalam menghitung jumlah sel sperma dalam menggunakan kamar hitung Neubauer ini dengan menggunakan 5 kamar, dapat juga menggunakan arahan diagonal seperti ini. Nah, kenapa diagonal? Karena ini untuk perwakilan dari setiap daerahnya, sehingga tidak boleh dalam satu sisi seperti ini, itu tidak boleh, tapi perwakilannya seperti arahan diagonal. Nah, untuk praktikum kali ini dengan menggunakan seperti ini dalam arahan diagonal ada 5 kamar. Nah, mungkin selanjutnya untuk menghitung jumlah sel sperma. Nah, dalam satu kamar ini apabila diperbesar akan menjadi seperti ini. Nah, dalam menghitung jumlah sel spermanya, kita akan berpatokan dulu pada pembatasnya. Nah, dapat dilihat juga pembatasnya ini ada 4, tetapi kita akan berpatokan pada 2 sisi saja. Berbentuk L, dapat dari sisi kiri dan bagian bawah, atau bagian atas dan sisi kanan, atau bagian kanan dan sisi bawah, atau bagian kiri sisi atas, itu dibebaskan. Tetapi untuk kali ini kita akan menggunakan sisi bagian kiri dan bagian bawah. Ini bagian sisi kiri dan bagian bawah ini yang akan dihitung pada garisnya. Dan bagian yang sisi atas dan bagian kanan ini tidak dihitung. Nah, dalam perhitungan itu kita berpatokan pada kepala spermanya. Oke, dalam kasus kita lihat di bagian pinggirnya. Nah, karena ini bagian yang dihitung, berarti ini karena keluar dari garis berarti tidak dihitung. Dan ini juga tidak dihitung. Apabila di bagian ini berarti ini dihitung. Dan ini pun dihitung. Oke, nah tanpa bagian sisi yang tidak dihitung. Nah, kalau ini tentunya ini tidak dihitung karena keluar dari garisnya. Nah, kalau misalkan ini kan dihitung atau tidak? Nah, kita lihat dalam patokannya itu ada 3 garis. Nah, kita berpatokan pada garis yang bagian tengah. Apabila melewati bagian garis yang tengah ini, berarti ini tidak dihitung, sehingga sperma ini tidak dihitung. Kalau ini karena masuk ke bagian garis tengah, berarti ini dihitung. Oke, dan kalau ini juga tidak, dan kalau ini juga ini tidak, dan ini pun tidak dihitung karena bagiannya yang tidak dihitung bagian ini dan bagian ini. Dan kasusnya gimana kalau misalkan ada bagian di ujung yang perbatasan tidak dihitung dan dihitung? Nah, seperti ini. Kasusnya bagaimana? Kasusnya dengan menggunakan perwakilan saja, mau itu bagian atas atau bagian bawah. Kita menggunakan bagian yang bawah saja. Oke. Dalam perhitungannya untuk mempermudah dapat dihitung seperti ini. Langsung ke bagian bawah. Kenapa? Agar mempermudah dalam perhitungan spermanya. Nah, sekali lagi tadi kan dikasih tahu untuk patokannya itu kepala spermanya. Nah, kita langsung saja menghitung jumlah sel spermanya. Kalau ini berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini tadi dihitung ya, 17, 18, 19, 20, dan ini 21. Berarti untuk kamar hitung Neubauer ini dalam kamar 1 ini ada
21 sperma. Nah, karena tadi berpatokan pada satu kepala sperma, karena satu kepala sperma ini mewakilkan 1 kali 10 juta atau X kali 10 pangkat 7 sel sperma per mililiter, sehingga dalam kamar satu ini ada 21 kali 10 pangkat 7 sel sperma per mililiter. Karena ini baru kamar 1, tetapi kita untuk menghitung jumlah sel spermanya, kita harus menggunakan 5 kamar hitung. Berarti kita akan menghitung juga seperti yang tadi dalam kamar hitung pertama. Ini berarti kamar hitung pertama. Nah, untuk kamar selanjutnya, kamar 2, kamar 3, kamar 4, dan kamar 5. Apabila sudah dijumlahkan seperti tadi, baru nanti ditotalkan jumlahnya dan langsung dikali 10 pangkat 7 atau 10 juta, sehingga ini adalah jumlah dari sel sperma per mililiter.